Laravel ya. Nah, kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari basic ya, basic, fundamental dari pemrograman PHP, dan juga ya sedikit kita belajar front end-nya yaitu HTML, CSS, Bootstrap. Ya, artinya basically full stack-nya sudah kita laksanakan pada minggu-minggu lalu ya. Nah, ini kita hari ini fokus membahas framework Laravel ya. Jadi framework ini nanti sangat penting dan sangat membantu kita dalam membuat satu program dan juga web application. Nah, untuk Laravel sendiri saya akan bagi dua ya. Saya akan bagi dua. Yang pertama, pertemuan kali ini kita akan bahas strukturnya, struktur basic dasar dari framework Laravel itu sendiri, ada apa aja di dalamnya, dan kita bisa buat apa aja di Laravel itu. Nah, baru yang pertemuan berikutnya di minggu depan, kita sudah bisa tambahkan templating ya, templating HTML, CSS atau dari Bootstrap, kita buat template, kita gabungkan atau tambahkan di Laravel framework kita. Nah, baru berikutnya kita integrasikan dengan database pertemuan keduanya setelah ini di minggu depan baru integrasikan dengan database. Nah, itu bikin CRUD-nya ya. Kita bikin create, read, update, delete ya sebagai basic dari pemrograman ya, tapi sudah terintegrasi dengan desain HTML dan CSS ataupun Bootstrap framework ya. Oke ya, hari ini kita akan coba install ya. Langsung saja kita praktek karena lumayan banyak ya ini apa yang harus kita pahami di framework Laravel ini. Oke, saya share screen. Nah, framework Laravel sendiri itu sudah sangat lengkap ya dokumentasinya. Teman-teman bisa kunjungi apa situs dari framework Laravel itu sendiri. Sorry, saya close dulu. Bisa kunjungi situs dari framework Laravel ya. Oke, sebelum sebelum menginstal ya, sebelum menginstal Laravel, harus teman-teman perhatikan yang pertama itu sudah punya yang namanya Composer ya. Ini sudah terinstall di laptop teman-teman ya. Ini sudah terinstall. Nah, jaringannya agak lemot. Composer sudah harus terinstall. Terus nah ini harus sudah terinstall, di-download, diinstal. Nah, caranya untuk membuktikan bahwa dia sudah terinstall atau belum, sorry, kenapa CMD terminal. Kalau teman-teman di Windows, silakan buka CMD. Kalau saya terminal ya. Nah, caranya untuk ngetes apakah dia terinstall atau belum, tinggal diketik ya, sorry, ketik Composer di terminal teman-teman. Nah, kalau sudah ada tulisan Composer di terminal, berarti itu sudah terinstall ya. Itu sudah terinstall. Kemudian jangan lupa exam pp-nya ya, exam pp-nya diinstal di komputer teman-teman. Ini ya, kalau saya pakai MAM, kalau teman-teman pakai exam pp ya, ini ya sebagai engine lokal ya untuk merunning nanti program PHP kita dan juga database ya, teman-teman harus install ini
lokal komputer. Oke. Tidak ada SAMPP ya. Ada apa lagi selain SAMPP itu kalau nggak salah? Ada banyak ya. Tapi ya supaya sama, teman-teman pakai ini tidak masalah ya. Silakan di-download dan diinstal. Nah, saya asumsikan teman-teman sudah menginstal ya, sudah menginstal XAMPP, sudah menginstal Composer ya. Ini sudah diinstal. Oke. Kalau teman-teman mau mengikuti eh, apa mengikuti ngoding malam ini ya, ya ini harus sudah diinstal di komputer teman-teman semua ya. Tapi kalau mau belum mengikuti, hanya ingin memperhatikan dulu, ya silakan nanti dipraktekkan di rumah ya, jangan lupa dipraktekkan ya. Karena ya percuma kalau kita hanya istilahnya nonton suatu materi ataupun mengikuti suatu bootcamp, tapi di rumah tidak dipraktekkan. Nah, tapi nanti juga ada study case ya, study kasus yang saya berikan yang sederhana dan juga simple ya untuk melatih basic daripada framework Laravel itu sendiri. Nah, ini Laravel ya. Bentar, kita buka dulu. Jangan lupa di start XAMPP atau virtual servernya. Bentar, dia lagi loading. Nah, ini Laravel framework dokumentasi ya. Jadi ini terangannya ya, web application framework dengan ekspresif, elegan, dan juga ya sangat-sangat lengkap ya dokumentasinya di sini ya. Jadi kalau kita klik dokumentasi sekarang dia versinya sudah versi 11. Gitu kan. Kalau teman-teman eh, menginstal PHP terbaru, otomatis Laravel itu mengikut mengikuti dengan sendirinya gitu ya. Nah, karena project saya itu di Laravel 10, ya untuk Laravel 11 dia baru ya. Dia ini yang versi terbaru. Nah, kita gunakan Laravel 10 saja dulu ya. Karena kebetulan PHP dan juga server saya sudah capable dengan Laravel 10 atau sudah include dengan Laravel 10. Jadi nggak masalah ya. Mau pakai 10 silakan, atau teman-teman mau pakai 11 silakan. Tidak ada masalah. Paling perbedaannya ya paling di sisi kelebihan-kelebihannya 10 ada penambahan features apa itu kan. Nah, jadi kita pakai intinya 10 ke atas ya. Kalau 10 ke bawah kita tidak garansi. Kita pakai yang 10 ya. Nah, ini dokumentasinya bahasa Inggris tentunya ya. Untuk IT otomatis. Nah, bagaimana cara membuat atau menjalankan atau membuat Laravel project di sini sudah diperintahkan. Nah, Composer kan. Kenapa saya suruh install Composer? Ya karena ini untuk menjalankan Laravel project atau menginstal Laravel dia membutuhkan suatu Composer. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan install Laravel. Teman-teman silakan arahkan eh, ke folder htdocs-nya ya. Kalau yang sudah menginstal SAMPP atau dimanapun terserah kalau untuk Laravel ya, mau disimpan dimanapun terserah. Tapi saya sarankan supaya lebih rapi, disimpannya di server masing-masing, di lokal server masing-masing ya, di htdocs atau SAMPP-nya itu. Bagi yang sudah menginstal tentu ada di folder C atau D ya, terserah itu teman-teman nyimpannya di mana. Nah, silakan dibuka htdocs-nya, kemudian dibuka dengan terminal konsol ya. Bukan terminal konsol, caranya gimana? Nah, ini saya kopikan ya. Saya kopikan caranya nih untuk membuka istilahnya untuk masuk ya. Masuk ke folder htdoc teman-teman. Nanti sesuaikan saja direktorinya ataupun
ya folder-foldernya disimpan di mana disesuaikan. Nah, untuk perintahnya dia di sebentar. Saya share via chat ya. Sebentar. Stop dulu. Nah, ini di chat ya. Nah, ini untuk masuk ke folder htdocs teman-teman ya. Disesuaikan direktorinya. Nah, kalau saya di MAM-pp, di MAM ya, yang pakai Mac OS ya tentu dengan terminal ya, bisa mengikuti saya itu cd application MAM htdoc. Nah, kalau sudah begini, saya clear dulu. Kalau sudah begini, kalau sudah tertuju di folder htdocs, berarti kita sudah mengarah ke folder tersebut ya, terminal kita. Oke. Nah, sekarang kita coba install. Kita coba install sebentar. Saya share lagi, sorry. Nah, ini ya, teman-teman ya, kalau sudah begini, sebentar, kalau sudah mengarah di htdocs, di terminal kita, atau di folder manapun ya, kalau Laravel, dia bisa jalan di folder manapun, supaya rapi ya, supaya rapi, kita simpan di local server saja, ya kan? Supaya bisa, istilahnya nanti kalau misalkan mau manggil localhost, bla 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 gitu kan, itu harus disimpan di htdocs. Tapi kalau Laravel tidak seperti itu ya, kita biasanya pakai perintah untuk menjalankan project Laravel. Jadi bisa disimpan dari manapun atau di folder manapun. Intinya arahkan terminalnya di folder yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Ya, kalau saya arahkan ke folder htdoc ya di situ supaya project-project kita rapi di situ semua gitu kan. Nah, ini sudah share screen ya, oke. Nah, sekarang kita install Laravel ya. Perintahnya ini, Composer create project Laravel 10 ya. Ini untuk menginstal Laravel 10 ya. Kita pakai Laravel 10. Nah, ini nama foldernya. Example app ini nama foldernya. Ini example F, kondisional terserah kita mau dibikin nama apa, yang jelas tidak pakai spasi ya. Atau pakai spasi, biasakan tidak usah pakai spasi ya, supaya enak kita nanti dalam mendeploynya ke server ataupun konfigurasinya istilahnya gitu ya. Oke, sekarang kita copy, kita install. Nah, ini terminal kita tadi, saya besarkan. Nah, paste di sini. Ya, Composer, Create Project, Laravel 10. Nah, ujungnya kita ganti, misalkan belajar Laravel. Gitu ya. Kita enter. Nah, kita lihat. Dia sedang mendownload package-package yang ada di Laravel Framework ya. Jadi dia otomatis masuk di dalam directory atau folder yang sudah kita sediakan tadi ya. Gitu. Kita tunggu sampai selesai. Jadi untuk uh, develop program program web aplikasi pada saat ini ya sekarang sudah zamannya konsol ya. Tinggal jalanin di terminal, tinggal install di terminal, langsung update di website kita gitu kan. Bagi teman-teman tentunya ini sangat penting, apalagi jurusan IT dan apalagi istilahnya sudah menjelang semester akhir ataupun menuju skripsi ya. Tentu kalau disuruh bikin program ya tentu ini harus paham ya. Pakai framework ya bikinnya. Kalau pakai biasa atau manual atau PHP natif ya bisa aja cuman lama ya kita bikinnya. Saya dulu skripsi pakai PHP natif, wah itu lama sekali, bisa berbulan-bulan bikinnya ya. 1 bulan lebih itu bikin program dan itu kacau sekali ya, sangat banyak
istilahnya kekurangan-kekurangan ya, artinya tidak terstruktur dengan rapi apa program kita gitu. Nah, kalau pakai framework dia sudah ada polanya dan sudah ada metodenya. Jadi kita maintenance-nya pun enak gitu. Maintenance enak dan juga pengembangannya pun sangat istilahnya sangat gampang untuk dilakukan dan sangat mudah untuk dikolaborasikan dengan teman-teman juga. Oke, ini masih loading ya. Dulu masih kalau misalkan dia sudah full, pasti dia berhenti sendiri nanti. Ada banyak sekali ya, case. Jadi untuk bahasa pemrograman yang kompleks gitu kan, untuk kita bikin aplikasi yang kompleks, sederhana, kompleks, ya framework Laravel sangat membantu sekali. Apa sih bedanya gitu kan dengan framework-framework lain? Ya, framework sama saja ya, tidak ada bedanya gitu kan. Intinya ini hanya sebagai alat bantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah gitu kan, menyelesaikan suatu istilahnya dalam pembuatan suatu program gitu. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih misalkan Laravel lebih lebih baik dari CI, dari YII, dan dari apa Zen Framework dan sebagainya ya enggak ya. Itu semua punya kelebihan, semua punya kelebihan dan kurang masing-masing. Tinggal teman-teman saja dicoba ya. Kira-kira saya misalkan enak di CI ya di CI, tinggal dikembangkan ya. Di Laravel ya di Laravel. Tapi untuk saat ini kita coba pakai Laravel. Nah ini sudah selesai. Tandanya kalau sudah muncul user dan juga folder kita berarti sudah selesai. Oke. Nah sekarang kita buka projectnya, kita buka tetap pakai Visual Studio Code ya biasa. Ini saya buka baru aja ya Windows. Oke, file open folder ya tentu di kita open folder masih loading. Nah di htdocs ya tadi saya arahin ke situ di mampp belajar Laravel jadi dia open. Nah ini struktur folder Laravel yang sudah kita install di komputer kita ya. Ada banyak sekali ya. Ada app, bootstrap, config, database, public, resource, route, storage, test, ya, vendor sampai ke apa ini file config.js ya. Teman-teman jangan pusing dulu ya. Artinya jangan jangan waduh banyak banget nih. Jangan 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 perhatikan banyaknya dulu. Kita lihat dulu step by stepnya gitu. Apa yang pertama kali dilakukan ya ketika sudah terinstall ini sudah bisa jalan ya, tapi belum terhubung dengan database. Bagaimana cara menjalankannya? Ya tinggal masuk ke terminal ya. Kalau sudah di Visual Studio, tinggal klik aja terminalnya di sini. Nah di sini ya PHP Artisan Serve. Nah ini untuk menjalankan program Laravel ya. Ingat PHP Artisan Serve ini suatu perintah untuk menjalankan project Laravel ya. Nah, kalau sudah keluar IP-nya, ya ini sudah keluar, ini artinya dia sudah running ya. Nah, bagaimana cara merunningnya? Nah, kita copy ini, kita copy IP ini, copy, kita buka browser ya, paste ya, enter, kita lihat.
Nah, kalau sudah keluar seperti ini, berarti project Laravel, framework Laravel sudah terinstall ya. Lihat ini Laravel, ada ya ini dokumentasi Laracast, Laravel News, Vibran Ecosystem ya. Nah, di sini lihat Laravel versi 10.48 ya. PHP versinya keluar di bawah ya. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti, kalau sudah sampai sini berarti ya selamat sudah terinstall kira-kira gitu ya. Sekarang kembali ke Visual Studio Code kita. Nah, di dalam Laravel, teman-teman ya, untuk Laravel dia sudah menggunakan model view control ya, modelnya ya, MVC tetap sama. Jadi kalau kita lihat struktur foldernya, di sini yang paling utama untuk mengintegrasikan ke database, itu teman-teman bisa klik file namanya .env. Ini. Ini adalah suatu file ya, file yang berfungsi untuk mengintegrasikan project Laravel kita ke database. Nah, di sini ada DB connection. Nah, kita pakai MySQL ya, pakai MySQL karena kemarin kita sudah belajar MySQL. Ini hostnya, hostnya ya 127.0.1, abaikan saja. Portnya 3306 ya default ya. Nah, kalau karena laptop saya sudah saya setting portnya berbeda, laptop saya, jadi saya ubah ini jadi 8889. Nah, ini khusus untuk laptop saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak usah dirubah ya. Kalau di tempat teman-teman nggak usah dirubah, tetap 3306 ya settingan defaultnya. Kecuali portnya, port MySQL teman-teman dirubah, baru disesuaikan. Kalau saya sudah dirubah, jadi portnya menjadi 8889. Gitu ya. Nah, ini nama database. Nama database-nya kita sesuaikan dengan database yang sudah kita bikin di MySQL ya. Tentunya di sini kita pakai PHP ya, dashboard panelnya supaya lebih cepat, lebih gampang ya. Nah, ini kita bikin dulu database-nya. Kemarin teman-teman sudah belajar MySQL, sudah belajar bagaimana cara membuat database, ya silahkan di-create di PHP saja. Nah, bikin di sini new database. Kita masih loading ya. Nah, kita bikin di sini new database-nya misalkan belajar Laravel. Itu ya. Tidak pakai spasi, underscore atau strip ya. Ya, ini belajar Laravel sudah kita buat. Tinggal kita masukkan di sini namanya, berarti database name-nya. Sorry. Belajar Laravel. Nah, untuk username dari MySQL-nya root, biasa default, tidak usah digonta-ganti. DB password, teman-teman dikosongkan ya. Kalau di laptop teman-teman, default-nya kosong. Karena saya sudah isi password, ya saya terpaksa isi root gitu ya. Ini untuk password dari MySQL saya ya, di lokal komputer. Tapi kalau tidak diisi, passwordnya kosongkan. Ini disimpan, ya, disimpan. Berarti kita sudah mengintegrasikan Laravel kita ke MySQL. Nah, bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya tinggal kita bikin terminal baru ya, di sini terminal. Cara mengujinya tinggal ketikkan perintah php artisan migrate, enter. Kalau tidak error, berarti sudah terkoneksi dengan MySQL kita. Nah, ini berhasil ya, info running migration, dia sudah berhasil terkoneksi dengan database. Nah, coba kita lihat. Kita lihat di
Nah, berhasil ya. Sudah ada table-table dari Laravel framework kita secara default ya. Ini sudah dibikinkan tabel user, tabel personal access token, tabel password reset, tabel migration, tabel failed. Nah, ini abaikan saja dulu ya, karena ini bawaan dari Laravel ya. Nah, dari mana tabel-tabel ini dibikin ya, teman-teman harus tahu. Tabel-tabel ini dibikin dari codingan Laravel ini ya. Dia letaknya di database ya, migration. Nah, ini tabel-tabel tadi ya, 1, 2, 3, 4. Pasti di sini juga 4 ya. Tuh. Ada satu migration default 5 berarti ya. Migration ini berfungsi untuk menyimpan perubahan-perubahan pada tabel yang kita buat nanti ya di Laravel ya. Ini ya, kita lihat tuh, isinya seperti ini. Ini tabel user. Ada ID, name, email verified, password, dan beberapa token, timestamp ya. Kalau kita buka tabel user pasti isinya sama saja itu. Nah, lihat. Ada ID, ada name, email verified, password, member token. Nah, ini timestamp ya. Ada create app, ada update app. Nah, ini berfungsinya untuk soft delete nanti ya. Jadi ini bawaan Laravel ya. Nggak usah di apa-apain ya. Pakai aja secara default. Seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat tabel baru? Tabel istilahnya data-data baru ya untuk tabel misalkan tabel mahasiswa, tabel istilah tabel penjualan, tabel macam-macam lah. Ya kita bikinnya nanti dari sini, dari Laravel ini. Nah, nanti perintah bikinnya saya akan ajarkan. Tapi untuk sekarang kita belum akan masuk ke integrasi atau menampilkan data terlebih dahulu atau bermain dengan database. Kita pelajari dulu struktur dan basicnya apa saja yang ada di dalam Laravel. Ya, intinya tadi ya untuk bagaimana cara setting awal pertama kali untuk mengintegrasikan tadi di sini sudah. Nah, migrasi sudah ya. Nah, sekarang kita lihat uh, project Laravel kita. Tadi kan di sini ya. Mana ya tadi? Ini tampilannya ini. Ini tampilan awal. Nah, teman-teman harus tahu di mana letak istilahnya tampilan awal ini ya dalam Laravel. Untuk mengetahuinya, pertama kali yang harus teman-teman temukan yaitu file routingannya ya. Root dalam suatu sistem ya. Routingannya kita harus tahu. Root sistemnya di mana sih letaknya. Nah, kalau di Laravel, route sistemnya itu di sini. Nah, ini routes. Nah, ini ada API ya, atau API, ada channel, ada konsol, ada web. Yang sering dipakai itu web dan API. Channel dan konsol ya untuk kebutuhan khusus saja ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mengintegrasikan apa-apa, istilahnya kita tidak mengintegrasikan ke mobile, istilahnya ke sistem mobile ataupun ke front end yang front end library JavaScript ya, seperti React ataupun Vue ya, Vue.js atau React.js, kita pakainya web. Ini secara defaultnya ya, secara default pakai web. Nah, kita routingan itu di sini ya. Kalau kita belum bermain API. Nah, apa itu API ya nanti coba berikutnya kita jelaskan ya. Jadi intinya API itu suatu cara ya atau disebutnya aplikasi program interface ya. Aplikasi program interface itu fungsinya untuk istilahnya nge-share ya data-data kita ke platform lain lah, istilahnya gitu ya. Misalnya kita mau bikin aplikasi mobile app ya, atau aplikasi yang sering disebut aplikasi Android ya, atau mobile app yang running di Android. Nah, backend-nya pakai PHP misalnya. Nah, maka kita buat routingannya di API sini ya, supaya bisa diakses oleh aplikasi mobile kita. Nah, itu API. Nah, kalau web yang web.php ini ya, di routes ini, nah artinya kita ini fungsinya routingan ini jalan di browser kita gitu kan, atau di aplikasi kita. Artinya tidak kita share kemana-mana lah istilahnya gitu kan. Kita ngaksesnya di web kita lah.
di program-program kayak misalkan di running di Google Chrome lah gitu kan, di Mozilla gitu ya, di sini lah. Di sini ngatur routingannya gitu kan. Nah, kita lihat. Kita lihat nah, ini awalnya begini kan ya. Ini homepage dari Laravel ya, basicnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau pindah halaman misalnya gitu ya. Mau pindah halaman, terus sebelum ke situ ya, di mana sih letaknya ini kan file ini gitu kan, file dari tampilan Laravel ini. Nah, bisa teman-teman cara menemukannya ya ini di routing ini di web. Nah, di sini ada route get slice ya, function dia mengembalikan tampilan view namanya welcome. Nama 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 filenya welcome. Nah, di mana sih dia melemparkan file welcome ini? Tentu di view. View ini bisa teman-teman temukan di resource, view, welcome. Ini dia filenya. Nah, ada Laravel, ada macam-macam ya, itu banyak sekali ya. Ini filenya. Jadi, kalau misalkan kita hapus, ini, katakanlah kita bikin seperti ini. Kita hapus dari sini lah, kita tinggalkan body-nya aja ya gitu ya. Kita bikin H1 seperti itu. Terus hello world, simpan. Nah, kalau itu kita hapus dan kita running, masih loading ya. Nah, lihat, saya perbesar. Ini ada hello world. Ini, ya kan? Ada hello world. Jadi itu tempat filenya ya. Jadi view ini fungsinya untuk apa saja yang harus ditampilkan di suatu sistem kita itu di view ya. Halaman-halaman yang ditampilkan pokoknya di view. Kayak ya tabel-tabel, misalkan data-data pasien kita tampilkan ya, di sini letaknya di view. Apa saja yang ditampilkan di sistem kita. Nah, ada istilahnya di sini, namanya itu di app HTTP controller. Nah, controller ini fungsinya untuk mengatur ya, mengatur istilahnya mengatur lalu lintas file kita. Mau kita lempar kemana file kita? Mau kita lempar ke istilahnya ke view kah? Atau mau kita proses ke database dulu? Gitu kan. Nah, ini diaturnya di sini, di controller. Nah, kalau untuk database, untuk istilahnya fill database yang kita integrasikan, ataupun tabel-tabel yang ada di MySQL kita, itu diintegrasinya lewat model di sini. Nah, ini sudah ada model user ya bawahnya. Model user yang di sini nih. Kalau kita klik model user, isinya lihat ada fillable, name, email, password. Nah, ini fillable ini data-data dari MySQL semua ya, SQL database semua di sini. Di sini. Nah, itu untuk belajar lebih jauh nanti pada saat kita belajar CRUD ya. Gitu. Nah, jadi yang harus teman-teman ketahui di Laravel Framework ini yaitu yang pertama ya, konfigurasi integrasi database-nya di mana. Nah, dia pakai model apa? Nah, baru kita bisa bekerja di framework Laravel. Tadi kan sudah saya jelaskan di INV ini untuk
istilahnya untuk integrasi ke database-nya, kemudian untuk routingan ataupun mengetahui file disimpan di mana, atau atau untuk membuat halaman-halaman itu bisa berpindah-pindah nantinya di sini di web ya, di route get. Nah ini slice, artinya dia kalau misalnya dia ini kan belum ada halaman ya, masih halamannya defaultnya kosong. Kalau dia manggil halaman default seperti ini di lokal apa 127.0.0.1 ini ya, atau slice dikenalnya seperti ini, kalau kita enter tentu dia akan membaca di halaman homepage awal ya, hello world ini gitu. Bagaimana membuat halaman nanti kita coba praktekkan. Sekarang kita pahamin dulu strukturnya. Nah, di sini nanti di sini kalau misalnya mau bikin halaman baru ya, misalkan bikin halaman baru ya di sini. Nah, kalau misalkan mau bikin halaman baru ya tanpa kita menggunakan controller terlebih dahulu ya. Artinya kita langsung lempar ke view. Ya, teman-teman bisa bikin routing lagi di sini ya. Route di sini. Paste misalkan slice data mahasiswa katakanlah gitu ya. Nah, ini tidak boleh spasi. Nah, ini belum kita lempar di controller, kita langsung akan tampilkan di istilahnya view, nama filenya katakanlah mahasiswa. Oke, gitu ya. Nah, mahasiswa ini kita bikin filenya di view di sini. Di view, klik kanan, new file, mahasiswa.blade ya. Ingat, kalau Laravel dia harus blade seperti ini ya, blade template, mahasiswa.blade.php. Nah, ini standar penulisan di Laravel. Nah, kalau misalnya kita bikin di sini A3 saja langsung, kita tidak bikin CSS dan HTML-nya ya, nanti saja. Kita bikin misalkan ini data siswa, simpan. Oke. Routingnya sudah kita buat, file sudah kita buat. Nah, sekarang coba kita akses. Akses data mahasiswa. Bagaimana cara mengaksesnya? Tinggal lari ke sini. Nah, ini biarkan saja slice gini ya. Data mahasiswa. Enter. Nah, ini data mahasiswa. Berpindah ya halamannya. Begitupun dengan yang lain ya. Kalau mau bikin halamannya lain, misalkan data dosen ya. Kalau misalkan tidak ada dosen ya, misalkan data dosen, enter. Tentunya dia error ya, karena filenya belum kita bikin. Kita lihat. Nah, 404 not found. Artinya error ya. Filenya tidak ditemukan. Nah, dia otomatis sudah membuat file 404 not found ya. Jadi kalau datanya tidak ditemukan. Nah, kalau kita mau bikin halaman itu, ya tinggal di copy saja yang ini, routingnya kita buat. Kita buat di sini, terus data dosen, baru di sini. Ini data dosen. Sorry. Ini berarti dosen. Kita bikin filenya di view. Di sini dosen.blade.php. Tuh ya. Kita bikin misalkan H3. Ini
data dosen. Simpan. Oke, sudah. Kita coba running, apakah berhasil? Ini data dosen ini. Benar kan? Kita bikinnya data dosen tadi di routingannya. Ya, data dosen ya. Kita tes. Enter. Nah, tentu dia masuk. Ya, halamannya terbuat. Ini data dosen. Oke, itu untuk routing ke berbagai macam halamannya di Laravel seperti itu. Ya, istilahnya pindah halaman lah, gitu kan kalau di web. Gitu. Oke, sampai di sini bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya, tanyakan saja. Atau pusing? Ya kalau pusing wajar lah ya, kalau pusing. Nanti juga kalau terbiasa kita bikin, lama-lama mengerti sendirilah. Gitu. Ada yang ditanyakan atau lanjut? Kang, izin tanya Kang. Ya, ya, silakan. Untuk bagian database itu Kang, itu kan yang create set itu sama update set udah dibuatin Kang ya, Ya, otomatis. oh, Jadi kita kita nggak perlu buat manual lagi kan ya, tidak perlu. fieldnya. Ya, ya. Jadi kayak itu pertanyaan bagus ya dari Ilham tadi ya. Jadi untuk membuat database di Laravel itu kita tidak perlu membuat manual di sini. Di sini. Nggak usah. Jadi kita bikinnya langsung lewat coding di sini. Di sini, di database migration. Nanti di sini kita bikinnya. Bagaimana cara membikinnya? Nah ini. Karena ada pertanyaan itu langsung saja kita praktekkan ya. Dari Ilham tadi. Bagaimana cara membuat database ya. Bikin table baru lah gitu ya. Kira-kira. Nah, di sini kita bikin. Cara membikinnya itu. Nah, sebenarnya kita baca dulu dokumentasinya ya. Supaya ada tuntunan ya. Teman-teman supaya tidak istilahnya tidak linglung ya. Kita buka dokumentasinya di sini. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Migration ya. Bagaimana cara membuat database-nya? Gitu kan. Di sini. Bikin migrasi database-nya dari Laravel supaya bisa langsung otomatis masuk ke MySQL database kita ya. Nah ini, cara bikinnya PHP artisan make migration create. Nah ini nama tabelnya. Nama tabel dan ini sintaks bawaan Laravel. Yang kita rubah hanya di tengah ini saja ya. Di tengahnya ini saja. Coba kita praktekkan. Sorry, ini. Kita bikin ya. PHP artisan make migration create. Create nama tabelnya apa? Misalkan mahasiswa, nama tabelnya tinggal buat mahasiswa. Jangan lupa di Laravel itu harus berakhiran huruf S di belakangnya ya. Itu prosedur bawaan Laravel ya. Jadi setiap tabel itu belakangnya harus dikasih huruf S kan. Nah, terus belakangnya tabel. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana kalau S-nya ini nggak dibikin? Ya bisa saja masuk dia ke database kita ya. Tapi nanti kemungkinan pada saat kita masuk query database kayak select, kayak update, delete, nah, agak-agak bermasalah gitu ya. Nah, cara mengubahnya nanti ada pengaturan yang harus dirubah. Nah, untuk sementara kita ikutin aja dulu alurnya ya. Kita ikutin aja alurnya bahwa Laravel itu dia kalau mau bikin table harus diakhiri dengan huruf istilahnya singular ya, singular dalam verbal bahasa Inggris S belakangnya. Jadi create mahasiswa table. Jadi belakang harus dikasih huruf S. Kita enter. Sudah jadi ya, sudah jadi successful. Kita lihat di migrasinya nambah satu ya, nambah satu migrasi.
data namanya mahasiswa, mahasiswas ya gitu ya. Kita klik. Nah, dia sudah dibikinkan nih. Tinggal kita bikin tambahan-tambahannya, gitu ya. Jadi ID ini biarkan untuk ID primary key-nya. Tinggal kita bikin sisanya misalkan nama, alamat, terus nomor telepon gitu ya. Tinggal kita bikin di sini. Table gitu ya. Terus tipe datanya string ya kalau misalkan dia itu teks nama gitu. String juga katakanlah nomor HP. Ingat jangan ada spasi ya untuk nama tabel. Terus tempat lahir. Kemudian date ya, tipe datanya tanggal. Ingat date. Nah, ini tanggal ya. Tanggal lahir. Satu lagi teks tentu ya. Datanya supaya panjang. Ini alamat. Sudah kita bikin istilahnya kan untuk kolom-kolom database-nya nama, nomor HP, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Nah, untuk ID dan timestamp-nya ini bawaan dari Laravel ya. Ini sudah otomatis include. Jadi teman-teman tidak usah pikirkan ini. Nah, intinya yang harus dipahami ini kita bagaimana cara bikin fill ataupun kolom-kolomnya. Nah, kalau sudah, tinggal kita migrate lagi. PHP Artisan Migrate. Maka enter. Kalau tidak error, berarti masuk nanti. Nah, lihat running migration. Dia sudah membuat create mahasiswa table di database kita. Nah, sekarang kita cek di database kita belajar Laravel, kita refresh. Nah, lihat ada mahasiswa table. Ingat di Laravel belakang harus ada huruf S. Lihat di sini ada S, 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 S. Nah, ini sudah rules dari Laravel ya. Kita ikutin saja dulu. Kalau kita klik mahasiswa table, lihat data-datanya sudah kita bikinkan tadi. Ada nama, nomor HP, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Ini tipe datanya. String itu varchar. Ini date itu tanggal. Text itu juga suatu istilahnya varchar juga untuk menyimpan data-data dengan kalimat-kalimat yang panjang itu di teks gitu kan. Itu. Jelas ya sampai sini? Oke ya, untuk database. Tadi yang nanya Ilham gimana? Ada yang tanya lagi? Mau nanya lagi Kang, itu kan berarti sama aja kayak kita nulis query-nya Kang ya. Nah untuk Betul. yang kayak misalkan length-nya gitu, gimana itu Kang? Misalkan Nah, untuk ya sama atau kan biasanya kan ada yang not null gitu Kang ya. ya. Oke. Kalau untuk menuliskan kayak length-nya berapa gitu ya, kayak gitu ya. Terus primary key-nya kan ini dia primary key-nya langsung ini. Di sini langsung dia dibuatkan. Ini di sini. Langsung kalau Laravel dia langsung dibikinkan satu primary key ya. Dan untuk setting migrasi database kayak not null terus nullable ya harus kosong. Nah, itu nanti kita settingnya di sini. Tapi nanti itu kita prakteknya nanti aja pas pada saat kita bikin CRUD data nanti. Pada saat kita bikin CRUD dan kita selesaikan dulu basic-basicnya ini dulu. Jadi untuk settingnya nanti di sini juga untuk setting not null, nullable, terus berapa stringnya gitu kan. Nah, itu di sini nanti. Tapi itu nanti saja. Itu pas saat kita sudah masuk ke CRUD datanya. Sekarang kita bahas yang basic, yang standar-standar saja dulu. Gitu, Ham.
Oke Kang, makasih Kang. Oke, yang lain jika ada yang ditanyakan. Lanjut ya, lanjut. Kita lanjut ya, Lanjut, Kang. lanjut. Oke, itu tadi kita bikin migrasi ataupun database, kolom database baru ya. Di Laravel seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi bikin di sini secara manual. Ya, kalau teman-teman diajari di kampus bikin di sini secara manual, nah kalau kita sudah main framework, kita bikin aja di sini nanti semua. Ketik dulu, habis itu migrate. Kita langsung jebret masuk. Ya. Gitu. Nah, yang kedua, selanjutnya ya, atau selanjutnya. Tadi kita sudah belajar routing. Routing sudah belajar di sini. Bagaimana cara kita mengarahkan ke view. Kan? Nah, yang kedua, apa itu controller ya? Kita belajar controller di dalam Laravel. Nah, ini perannya sangat vital sekali controller ini. Apa sih perannya itu? Dia mengatur pendistribusian suatu file ataupun data ya. Jadi mau diarahkan kemana nih datanya? Apakah mau disimpan, apakah mau ditampilkan, gitu, atau mau dikalkulasi? Nah itu di controller. Kebanyakan logic ya di controller nih, logic ditaruh ya di sini nanti, gitu kan? Bagaimana cara mengintegrasikannya ataupun membuat controller ya? Kita kita bagaimana cara membuat controllernya di Laravel? Ya perintahnya sama. Kita ke terminal pakai konsol juga. Di sini PHP artisan make controller, nama controllernya terserah namanya ya, bebas. Misalkan mahasiswa biasanya disesuaikan dengan kondisi-kondisi ataupun disesuaikan dengan halaman ataupun modul yang kita buat. Misalnya di sini namanya mahasiswa controller itu ya. Enter. Nah, sudah jadi ya mahasiswa controller. Dia sudah dibuatkan datanya seperti ini. Tinggal kita isinya di sini nanti. Kita isi di sini. Nah, untuk lebih jelasnya di dokumentasinya sudah lengkap. Bagaimana cara istilahnya apa itu controller dan fungsinya itu dokumentasi. Nah, kita pelajari di sini sekarang secara mudahnya gimana sih gitu kan. Cara mengaksesnya gimana. Nah, fungsi controller itu gini fungsinya. Jadi, nah kalau kita tadi lihat di routingan, di web PHP, ini kan dilemparnya langsung ke view ya. Nah, idealnya itu dilemparkan dulu di controller supaya biarkan controller nanti mau digimanain itu nih, mau digimanain halaman data mahasiswa ini, kan? Nah, jadi ini saya bikin keterangan ya supaya teman-teman tahu nanti. Ini langsung diarahkan ke view. Nah, ini ya. Nah, kalau diarahkan ke controller, teman-teman ya, kita bikinnya seperti ini. Misalkan data mahasiswa ini mau kita arahkan ke controller dulu. Nanti di controller, istilahnya kita mau sedikit main lempar-lempar data ataupun sedikit mengolah data ya. Nah, maka dia harus diarahkan ke controller dulu. Kayak misalkan mau menyimpan data, edit data, delete data, dia harus dilempar ke controller dulu ya. Tidak boleh dilemparkan ke view seperti ini ya. Kalau view dia ya udah tampilan aja gitu kan view. Tidak ada istilahnya kalkulasi data ataupun istilahnya modifikasi data tidak ada. Itu untuk view dia istilahnya hanya untuk menampilkan saja. Gitu. Nah, coba kita harus lempar dulu ke controller istilahnya gitu ya. Kita tes. Ini data mahasiswa saja ya, data mahasiswa kita lempar ke controller. Nah, caranya kita lihat dokumentasinya ya.
Nah, ini membuat controller ya. Kalau ini di search saja di sini. Controller Laravel gitu. Guys, bukan ini ya. Sorry, bukan ini, bukan. Mana pencariannya? Sebentar. Routing. Routing. Nah, ini sepertinya. Nah, ini routingan ya. Routing juga Laravel. Nah, lihat. Ini basicnya seperti ini tadi ya. Sudah kita contohkan. Kita tampilkan di view. Nah, ini kalau pakai controller, dia harus seperti ini caranya. Kita copy saja ini. Kemudian kita taruh di bawah sini ya. Kita kasih komentar ini menggunakan controller. Bentar ini ya. Ini artinya get ya. Ini model metode ya, metode get. Nah, metode teman-teman sudah harus tahu ya, ada metode get, ada post gitu ya. Nah, itu nanti lebih detailnya nanti kita pelajari pada saat kita sudah cari UNI data ya. Nah, ini get misalkan ya ini data mahasiswa. Kita taruh di sini. Nah, ini pakai controller contoh ya. Seperti ini. Sorry, kurang. Data mahasiswa. Nah, nama kontrolnya apa? Nama kontrolnya sudah kita buat tadi, namanya mahasiswa controller kan ini. Nah, ini berarti diarahkan ke mahasiswa controller seperti ini. Ya. Plus. Nah, file yang diakses apa? Function yang diakses, sorry. Function yang diakses apa? Namanya index. Ya. Nah, ini kita komentar dulu. Ya. Jadi kita mau jalankan yang ini. Data mahasiswa, terus ke controller, nama fungsinya index. Nah, jangan lupa di sini dipanggil, kontrolnya dipanggil. Sorry, dipanggil ini. Kita ambil, taruh di atas ini. Nah, seperti ini ya. Ini harus sama namanya mahasiswa controller. Oke, sudah ya. Berarti sudah kita arahkan nih controller. Kalau kita mau mengakses halaman data mahasiswa, dia sudah diarahkan ke controller, nama fungsinya index. Ini controllernya. Nah, berarti di sini kita bikin function. Nah, ini metode ataupun OOP programming yang sudah kita pelajari basic sebelumnya ya kan. Namanya index. Parameternya seperti ini. Terus buka seperti ini. Namanya index tadi kan ya. Nah, coba kita return dulu ya. Kita return apakah berhasil ya? Ini halaman mahasiswa di controller. Kita simpan ya. Nah, kita cek. Apakah jalan enggak ini halaman mahasiswa ini? Kita cek lagi tadi ya. Lihat, dia sudah dilempar data mahasiswa ini ke mahasiswa controller. Mahasiswa controller ini ya. Ini kelas index, nama fungsinya ini harus di-include-kan. Sekarang kita coba panggil di browser kita apakah jalan atau enggak. Namanya tadi data mahasiswa. Enter. Kita lihat. Errorkah atau berhasil? Nanti kita analisis sama-sama.
Nah, ini halaman mahasiswa di controller. Tampil ya. Artinya sudah berfungsi controllernya dan juga sudah diarahkan ke controller. Seperti ini. Gitu. Nah, apa sih fungsi sebenarnya nanti pada saat kita membangun ataupun mengirim ataupun mengupdate material data, diolahnya logiknya di sini nanti. Gitu kan. Nah, dari controller juga bisa dilempar nih ke view. Ya, return ke view nanti dilempar. Bagaimana caranya? Nah, coba kita contek saja di sini. Misalkan sudah di controller. Nah, lihat di sini. View. Kita return view. Di sini ya. Hapus. Sorry, ini dihapus. Ini hapus. Defaultnya itu begini. Return view. Artinya dia mengembalikan nilainya ke view. Dilempar ke view yang sudah kita bikin tadi ya. Ingat, view. Ya, itu fungsinya untuk menampilkan semua apa yang sudah kita bikin. Nah, ini. View, katakanlah mahasiswa. Nah, berarti teman-teman sudah harus tahu nih, apa sih hasilnya nanti view ini. Nah, ya, dia menampilkan apa yang kita buat di mahasiswa ini. Ini data mahasiswa. Nah, kalau kita running, nah ini data mahasiswa. Coba lihat, dia sudah istilahnya berhasil kita membuat controller dari routing yang sudah kita bikin tadi ya. Idealnya seperti ini. Nah, supaya nanti logic dibuat di sini. Kita mau main data, misalkan di sini ya. Di sini logic, misalkan bikin variabel data, variabel nama lah, misalkan nama, misalkan ini Diki Saputra kan gitu ya, titik koma jangan lupa. Terus kita mau lempar di sini, kita compare gitu kan. Ini ingat bawaan Laravel, namanya nama. Nah, ini ya. Terus nama ini mau kita tampilkan di file di view mahasiswa ini, tinggal kita panggil namanya di sini, tinggal kita bikin paragraf lah istilahnya di sini, tinggal echo. Nah, simpelnya gini, echo dolar nama tadi ya yang sudah dilempar. Nah, kita lihat apakah berhasil atau error, nanti kita cek. Sepertinya error. Tidak berhasil ya. Lihat, nama Diki Saputra sudah dilempar ke view mahasiswa. Nah, di situ pengolahan datanya seperti itu. Fungsi dari controller itu seperti itu. Untuk mengolah dan logic datanya di sini. Kalau di Laravel, kalau tidak salah, menampilkannya ada ciri khasnya sendiri, yaitu seperti ini ya. Coba kita coba ya. Saya sudah sedikit seperti ini. Kita cek ya, apakah running. Ya, kurawal seperti ini. Kurawal 2 kali, dolar nama. Tes. Yes, betul. Nah, kalau di Laravel dia ciri khasnya seperti ini. Kurawal 2 kali, kurawal 2 kali, dolar nama panggil variabelnya. Ini artinya sama aja dengan tampilkan nama di view ini. Tuh.
Itu fungsi dari controller ya. Fungsi dari controller. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Sama ya kalau misalnya kita mau melempar lagi misalkan ini. Katakanlah mau lempar variabel lagi ya di sini. Misalkan di sini kita hitung lah, hitung running atau tidak. Misalkan 5 ditambah 6. Gitu ya. Nah, sorry, ini 5 tambah 6. Kita tes ya. Kita lempar di sini. Gini cara masukin laginya, hitung. Kita lempar di mahasiswa tadi ya. Ini namanya tadi hitung. Simpan. Maka running. Ya, 5 tambah 6, 11 ya. Gitu. Jadi kira-kira begitu cara controller bekerja ya. Nah, logiknya nanti di sini semua. Logik semua di sini. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau lanjut? Lanjut ya. Iya, Kang. Oke, Lanjut. lanjut. Oke, oke. Nah, itu controller. Jadi view, controller, routing, tadi sudah kita pelajari basicnya. Gitu ya. Nah, sekarang model. Nah, model ini fungsinya untuk apa? Ya, dia hubungannya dengan kolom database. Ya, itunya hubungannya dengan database. Bagaimana cara membuat model? Ya, cara membuatnya sama ya. Sorry, ada ini kita alihkan dulu. Nah, caranya di sini PHP Artisan Mac model namanya misalkan mahasiswa. Gitu ya. Kita enter. Nah, jadi modelnya ya. Di sini lihat. Kita klik. Nah, sudah jadi model. Nah, artinya database-nya sudah bisa kita integrasikan. Ini mahasiswa ini implementasinya adalah tabel dari mahasiswa ini. Lihat di ini mahasiswa. Jadi sudah kita sinkroniskan ya, kita sinkronkan dengan model Laravel mahasiswa. Nah, ini cenderung sama ya. Mahasiswa namanya harus sama dengan nama tabel di sini. Ini kan mahasiswa ini bawaan dari Laravel ya. Kalau Laravel dia memang ujungnya S. Nah, pada intinya sih dia mahasiswa. Integrasi. Bagaimana dia bisa apa istilahnya untuk mengetahui dia integrasi atau enggak? Nah, nanti pada saat CRUD Laravel nanti kita ketahuan ataupun bisa kita jalankan. Nah, kita lihat di yang sudah jadi di sini user. Nah, ini ada protected fillable. Kan artinya apa? Artinya kolom-kolom ini harus diisi. Ini tidak boleh kosong, harus diisi ya. Ini harus diisi. Nah, nama-nama ini harus sama dengan nama-nama yang ada di kolom yang sudah kita bikin di sini. Kalau mahasiswa,
Ya, berarti kita buat di sini. Ini kita copy saja ini yang kita ambil di mahasiswa. Nah, di sini. Nah, di sini ya harus sama dengan di sini. Nama, nomor HP. Nah, artinya ini tidak boleh kosong data ini. Dia harus terisi. Terus kita lihat di sini kan, dia atributnya harus diisi semua ini. Default nol harus diisi. Nah, kalau nol seperti ini dia boleh kosong. Nah, kalau nol sebenarnya dia harus terisi semua yang harus diisi. Kecuali auto increment, dia otomatis isi kalau auto increment ya. Berarti ini harus dimasukkan di model semua. Nama, nomor HP, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Nomor HP, tempat lahir, terus tanggal lahir, sama alamat. Sudah. Seperti ini saja model. Jadi saya dia cara mengintegrasinya seperti ini. Nah, nanti pada saat kita sudah CRUD ya, nanti sudah otomatis ya, otomatis datanya ataupun pemanggilan dari database lewat model di sini. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat praktek pembuatan CRUD data ya. Untuk sekarang kita harus tahu bagaimana cara membuatnya saja dulu atau fitur-fiturnya yang ada di Laravel dulu. Nah, itu model. Jadi ingat di Laravel kita sudah mengetahui routing, view, terus migration tadi ya, membuat table, model, controllers ya. Ingat controllers, model, view, migration dan .env untuk setting atau mengintegrasikan dengan database MySQL. Nah, umumnya seperti itu Laravel. Ada satu hal yang lebih menarik lagi Laravel. Itu ada namanya di database itu namanya factory ataupun seeder. Dia di database lihat sini, factory seeder di sini. Ada user factory, ya kan? Ada seeder. Nah, ini apa sih fungsinya? Nah, fungsinya dia ini untuk membuat fake data ya. Nah, ini salah satu uniknya dari seluruh framework Laravel ya. Dia kita bikin fake data yang otomatis masuk gitu kan, otomatis masuk eh, ke database kita ya. Jadi data itu insert kita nggak perlu istilahnya bikin fake ya, fake data tahu ya, data-data palsu ya, data buatan gitu. Kalau kita ngomong uji aplikasi kita kan kita mau input data yang banyak gitu kan. Nah, di Laravel itu bisa lewat coding gitu input datanya. Bisa di coding di sini, jadi aplikasinya belum jadi gitu kan. Tapi datanya sudah bisa kita inputkan langsung dari coding sini kan, dari kita pakai factory dan seeder sini gitu. Itu fungsi dari factory dan seeder itu sendiri. Misalkan gini, contoh ya, ada contoh nggak di sini? Kita lihat dulu ya, sorry. Saya sudah pernah bikin user factory ya. User factory, user seeder. Nah, seperti ini. Misalkan di sini sudah ada user factory ya. User factory, kemudian seedernya sudah ada, database seeder ya. Di sini tinggal kita bikinkan istilahnya
user seeders-nya ya, supaya bikin fake data tadi ya. Nah, seperti ini user seeders. Ini. Nah, tinggal bikinkan ininya. Nanti dia di running di sini. Di database seeder-nya. Seeder kelasnya dia running. Nah, cara bikin seeders-nya tentu sama ya. Semua sama lewat konsol terminal PHP Artisan Make Seeder. Gini ya kalau salah. Seeders namanya misalkan user ya, ini istilahnya nama tabel yang mau kita bikinkan data palsunya atau fake data atau data dummy-nya gitu ya. User seeder. Enter. Nah, ini sudah dibikinkan ya user seeder. Nah, tinggal kita masukin data-datanya dari user factory ini. Nah, ini kita aktifkan dulu di user factory-nya nih. Ini sudah aktif ini, tinggal kita panggil. Nah, ini kan name, fake name kan lihat ya, fake. Artinya nama palsu, nama random ya. Passwordnya juga random, password gitu kan. Tinggal kita panggil di seedernya ini, di user seeder. Nah, codingnya itu seperti ini. Kita copy dari sini. Lihat sini. Nah, ini model user, artinya database user kita libatkan di sini. Jangan lupa berarti kita include-kan, oh sudah ya, karena sudah dipanggil ya. Di sini users, oke, user, factory, 10, artinya apa? 10 ini 10 data kita masukkan, 10 data create, 10 data kita buat. Nah, kalau kita istilahnya mau membuat default data, ataupun data sesuai dengan keinginan kita, ya kita tinggal bikin lagi di sini. Nah, ini artinya sesuai keinginan kita data ya. Sini kita bikin lagi default ya. Create. Namanya admin, rules-nya tidak pakai rules kita ya. Ini aja. Admin, email, password. Cuman itu kan yang dibutuhkan di tabel user. Kita lihat di sini. Nah, strukturnya yang harus diisi, nah, yang non ya. Name, email, password. Nah, ini yang harus diisi yang non. Kalau yang auto increment dia otomatis diisi sendiri ya. Ini 1 2 3. Name, email, password. Berarti di sini sama. Name, email, password sudah kita bikin di sini ya. Itu. Nah, baru setelah itu kita running di database seeder sini. Kita running. Cara runningnya kita ambil kodenya di sini. Ini. Call user seeder. Gitu. Kita ambil di sini. Paste. Simpan. Nah, ini. User seeders ini dari mana? Dari sini. User seeders. File ini kita panggil di sini. User seeder. Kelasnya ini dipanggil. Gitu kan? Kelas ini dipanggil semua. Panggil di database seeder. Oke, nah, sudah kita bikin user factory yang sudah aktif. Sini ya, lihat nama, email, passwordnya. Kemudian kita panggil di user seeders-nya di sini. Nih, user factory 10 data kita panggil, ditambah satu data customer kita yang kita bikin ya. Nah, artinya nanti yang masuk ke database ada 11 kira-kira ya. 10 tambah 1 dari bawah. Nah, cara runningnya PHP artisan migrate min seed. Kita tes apakah bisa. Ups, ada error katanya ya. Kenapa ini error? Oh, hash. Karena ingat,
karena kita menggunakan hash di sini, function hash. Jadi kita harus mengincludekan kelas database seeder hash. Ya. Ini kalau di sini sudah ada harusnya. Nah ini hash ini harus kita bawa, taruh di sini. Karena kita menggunakan hash ini untuk membuat password. Jadi ini kita harus bawa, gitu kan ya. Kita save, kita ulangin lagi seedernya, /migrate min shift, enter. Nah ini kita lihat. Nah selesai ya running, user seedernya berhasil dieksekusi. Nah sekarang kita cek database-nya. Harusnya dia sudah belajar Laravel ya. Sudah masuk 11 data ya. 11 data. Kita lihat tabel user. Nah, lihat data-data buatan, malah 21 ya. Oh, 2 kali ini kita ya, 2 kali seed. Jadi yang pertama itu berhasil, tapi passwordnya ngawur ya, karena tidak pakai hash. Yang kedua berhasil ya. Ini data buatan kita admin. Itu seed ya, itu seeder dan factory di dalam Laravel. Begitupun dengan ini, kalau kita mau masukin otomatis data-data palsu atau buatan di tabel mahasiswa sama. Di tabel mahasiswa sama di sini. Nah, kalau kita mau bikin sama seperti tadi caranya ini. Cuman kita tinggal cari tahu nih user factory-nya di sini kita bikin nih. Kalau tanggal berarti no ya, kalau email verified ya. Udah bikin saja nih fake name, terus apa-apa dari alamat ya, alamat tanggal lahir. Nah kalau tipe datanya date nih seperti apa ya teman? Ini harus di eksekusinya seperti apa nih? Itu dari factory dan seeder gitu. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut satu lagi, yaitu kita coba bikin login autentikasi dengan menggunakan Laravel Fortify. Jadi login dan register otomatis dibuatkan oleh Laravel. Gitu ya. Jadi sangat-sangat simpel sekali nanti. Kita ngoding itu simpel. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Kang, mau tanya Kang, Yuk. Silakan. itu eh, penulisan nama yang controller sama model itu memang harus kapital Kang ya? Itu udah aturannya atau cuma biar ini aja Kang, kayak beda aja gitu dari Oh, oke. view? Kalau model dia huruf depan harus kapital. Kalau controller itu bebas. Mau huruf kecil boleh, huruf besar boleh. Cuman saran saya kalau untuk depan usahakan menggunakan huruf kapital. Supaya apa? Supaya ketika di-upload ke server dia terbaca dengan mudah gitu kan. Kadang server kalau misalnya ini huruf kecil dia istilahnya kadang-kadang gagal runningnya ya. Halamannya nggak kebuka. Usahakan huruf besar sih. Tapi kalau model ini wajib depannya huruf besar. Mahasiswa, user. Nah, lihat contohnya juga hurufnya besar nih. Controller huruf besar. Nah, sangat disarankan untuk huruf besar awalnya ya. Awalannya huruf besar sangat disarankan. Nah, kalau misalnya setelah awalan ke sana ya terserah mau pakai huruf kecil semua ya silakan. Gitu. Tapi kalau model wajib ya huruf besar ya. Mahasiswa user karena dia sudah istilahnya
default untuk integrasi dengan database-nya seperti ini. Begitu. Kalau untuk models. Nah, tapi ya kalau misalnya penasaran dicoba-coba nanti. Nanti kita coba, kita pakai huruf kecil models. Apakah dia bisa terintegrasi nggak dengan database yang sudah kita buat gitu. Nanti di pertemuan berikutnya ya, di CRUD. Bisa kelihatan. Sepengalaman saya, ya saya mengikuti rules-nya huruf besar ya. Ya. Ada lagi? Makasih, Kang. Oke. Lanjut ya, satu fungsi lagi. Satu fungsi lagi untuk basic ini kita belajar bikin autentifikasi login dan register secara ini ya, secara menggunakan eh, Laravel Fortify ya. Kita tes ya, apakah running atau enggak. Nah, sebelumnya kita kembalikan dulu welcome-nya ya supaya kelihatan agak welcome-nya kita kembalikan dulu supaya dia tampilannya kembali seperti semula ya. Kita kembalikan ke sini, harusnya dia balik lagi ya. Kita tes. Oke ya, balik lagi ke tampilan awal ya. Seperti ini kegedean. Nah, sekarang kita mau menginstal login Fortify ya. Jadi autentikasi login. Secara langsung. Kita buka dokumentasi, kita tulis di sini Laravel Fortify. Bagaimana sih cara menggunakannya gitu ya? Ataupun cara menginstalnya ya. Ini salah satu keunggulan framework Laravel juga ya. Jadi kita tinggal library-nya sudah disediakan, kita tinggal pakai dan pasang aja lah. Nah, sekarang masih login. Kita pilih versi 10. Nah, lihat. Sangat-sangat lengkap ya dokumentasinya. Kita ikutin saja dari sini. Nah, ini kita cara istilahnya membuat atau menginstal Laravel Authentication. Tahu ya autentifikasi apa? Ya untuk login dan register ya. Jadi otomatis dia dibuatkan. Kita tes di sini. Paste. Composer require Laravel Fortify, enter. Kita tes. Artinya kita menginstal plugin ataupun library Laravel Fortify untuk yang gunanya untuk login dan register. Jadi kita nggak perlu bikin manual-manual lagi, langsung dibuatkan. Nah, kalau misalkan butuh data tambahan, tinggal kita nanti bikin secara migrasi datanya di Laravel kan gitu kan. Bahkan ya untuk library untuk mengatur role access user pun ya, artinya kayak login untuk admin, login untuk pelanggan ataupun login untuk mahasiswa atau dosen itu Laravel sudah ada library-nya, jadi tinggal pakai aja nanti kan login itu ya, namanya Spati Laravel itu kan untuk membagi hak akses dari user gitu. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita baca lagi selanjutnya apa. Nah, ini katanya. Kita disuruh merunning ini juga, mempublish ini. Kita publish di sini.
paste, enter. Jadi Laravel ya gini-gini doang nih. Paste, copy, paste, enter. Udah ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Loh, kok di terminal ya? Di sini harusnya. Di sini ya. Kita ulangi ya. Takut belum running. Nah, ini berhasil ya. Copying Endol Laravel Fortify. Jadi publish. Sorry. Ini salah nih. Masih dulu. Terus, nah ini. PHP Artisan Migrate terakhir katanya. Copy juga. Pastekan juga di sini. PHP Artisan Migrate. Nah, ya sudah selesai dan running. Kita cek. Pastinya ada penambahan-penambahan di database-nya. Belajar Laravel. Nah, kita cek usersnya. Dia hanya nambah bagian migrasinya saja seperti ini. Oke, aman. Coba lihat di lain, migrasi. Kita lihat apakah ada perubahan. Oh, ini dia nambah ini ya. Two factor kolom user. Dia nambah kolom two factor kolom user. Kita lihat di user apakah dia nambah. Oh, dia nambah. Kita cek dulu ya sebentar. Nah, nambah ini. Ini bawaan dari Fortify login. Jadi itu ya, sudah ketahuan ya dia nambah itu. Jadi itu abaikan saja, nggak masalah. Nah, kalau kita refresh di halaman kita, lihat di sebelah kanan ada login dan register. Sudah dibuatkan langsung. Kalau kita klik register, tentu masih error ya. Nah, masih error. Ini katanya harus dibikinkan dulu nih. Ini belum terkoneksi ya, register responnya belum terkoneksi eh, dengan Laravel kita. Nah, nanti kita bikin pertemuan berikutnya ini supaya langsung kita bikin CRUD juga. Cek loginnya apakah sudah berfungsi. Ini sepertinya sama sih. Ya, sama. Ya, dia belum terkoneksi dengan Laravel kita untuk ininya apa? Login view response ya. Nah, ini harus ada yang ditambahkan kalau tidak salah. Sebentar ya. Kita cek dulu di codingan kita. Nah, kita routingnya kita lihat pastinya ada yang berubah ya routing kita. Kita login. Masih sama ya, aman. Nah, dia nambah di sini file action 45. Terus resource di view page itu tidak ada perubahan, aman. Tapi ada sedikit yang harus kita setting nanti ke depan. Untuk
Laravel Fortify ya. Nah, harus bikin nanti outlogin-nya. Outlogin harus bikin. Juga yes, sama register juga. Artinya Fortify-nya sudah terinstall, tinggal kita nanti cari tahu bagaimana cara mengkoneksikannya ke Laravel kita, dan juga untuk pertemuan berikutnya kita perbaiki error ini ya. Kita perbaiki error ini yang login dan register, dan juga pertemuan berikutnya kita belajar cutting template ya. Kita cutting template untuk agar tampilannya lebih baik, nanti kita bikin CRUD datanya lebih bagus, lebih baik. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu untuk Laravel. Pemahaman kita secara basic dan secara fundamentalnya ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Cukup ya? Iya kan. Cukup, Bang. Oke. Nanti recordingnya saya kirim, saya share. Nah, sekarang teman-teman tugasnya ya tinggal install Laravel ya di laptop teman-teman ya. Terus bikin routingan gitu ya, kayak data mahasiswa atau ya sama seperti inilah gitu. Bikin sendiri ataupun bikin data-data lain boleh ya. Artinya bisa menggunakan controller, bisa cara menggunakan controller, bisa cara menggunakan view gitu ya. Bisa mengintegrasinya dengan database di .env-nya gitu. Nah, sama bisa tadi Laravel Fortify-nya diinstal juga. Nah, nanti errornya kita perbaiki minggu depan ya. Pertemuan minggu depan kita perbaiki errornya. Sekaligus kita bikin CRUD datanya juga minggu depan. Oke. Cukup ya? Siap kan, siap. Cukup. Cukup. Oke. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Ya. Sampai bertemu minggu depan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Oke. Makasih. Makasih, Kang. Oke, silakan yang mau live.